Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurastin SKM. Saya merupakan peserta Latsar CPNS tahun 2022 lingkup pemerintah Kabupaten Mamuju, gelombang 4, angkatan 11, golongan 3. Baik, kali ini kita akan membahas salah satu dari nilai-nilai ASN berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan. Sebagaimana kita ketahui, nilai-nilai ASN berakhlak itu merupakan fondasi baru bagi aparatur sipil negara demi terwujudnya satu kesamaan persepsi yang lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh seluruh ASN. Berakhlak merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai berorientasi pelayanan. Sebelumnya, kita akan lihat dulu fungsi dan tugas ASN berdasarkan Undang-Undang ASN. Yang pertama yaitu pelaksana kebijakan publik. Di mana yang dimaksud dengan pelaksana kebijakan publik di sini yaitu melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua yaitu pelayan publik. Pelayan publik di sini yang dimaksud itu adalah memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Kemudian yang ketiga ada mempererat persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang ketiga yaitu perekat dan pemersatu bangsa. Sebagaimana kita ketahui, nilai dasar ASN itu yang salah satunya berorientasi pelayanan bertujuan agar menjadi pedoman perilaku bagi para ASN dan menciptakan budaya kerja yang mendukung tercapainya kinerja terbaik. Keberhasilan implementasi nilai dasar ASN apabila telah terinternalisasi dan teraktualisasi dalam perilaku pegawai ASN, khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya kita akan melihat definisi pelayanan publik. Definisi pelayanan publik ini bisa dilihat dari beberapa sumber, tapi kali ini kita akan melihat dari Lembaga Administrasi Negara tahun 1998 yang menyatakan bahwa pelayanan publik adalah sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan di pusat dan daerah dan di lingkungan BUMN atau BUMD dalam bentuk barang dan atau jasa dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Apa sih ASN yang berorientasi pelayanan itu? Seorang ASN dituntut untuk dapat memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, selalu bersikap ramah kepada siapa saja, terutama kepada masyarakat, dapat diandalkan serta cekatan, dan dapat memberikan solusi atas masalah-masalah yang ada di masyarakat. Alasan lain yang mendasari pentingnya nilai berorientasi pelayanan bagi seorang ASN adalah untuk menghasilkan suatu paradigma berpikir bahwa ASN harus seoptimal mungkin memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Selanjutnya mengenai prinsip pelayanan publik, di mana prinsip pelayanan publik ini terbagi menjadi 9 bagian. Yang pertama yaitu partisipatif. Partisipatif di sini maksudnya pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasilnya. Yang kedua yaitu transparan. Penyelenggara pelayanan publik harus menyediakan akses bagi warga negara untuk mengetahui segala hal yang terkait dengan pelayanan publik yang diselenggarakan tersebut, seperti persyaratan, prosedur, biaya, dan sejenisnya. Masyarakat juga harus diberi akses yang sebesar-besarnya untuk mempertanyakan dan menyampaikan pengaduan. Yang ketiga yaitu responsif, di mana pemerintah wajib mendengar dan memenuhi tuntutan kebutuhan warga negaranya, tidak hanya terkait dengan bentuk dan jenis pelayanan publik yang mereka butuhkan, akan tetapi juga terkait dengan mekanisme penyelenggaraan layanan, jam pelayanan, prosedur, dan biaya penyelenggaraan pelayanan. Yang keempat yaitu tidak diskriminatif.
Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah tidak boleh dibedakan antara satu warga negara dengan warga negara yang lain. Yang kelima yaitu mudah dan murah. Mudah artinya berbagai persyaratan yang dibutuhkan tersebut masuk akal dan mudah untuk dipenuhi. Murah dalam arti biaya yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mendapatkan layanan tersebut terjangkau oleh seluruh warga negara. Kemudian yang keenam, efektif dan efisien. Penyelenggaraan pelayanan publik harus mampu mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak dicapainya dan dilakukan dengan prosedur yang sederhana, tenaga kerja yang sedikit, dan biaya yang murah. Yang ketujuh yaitu aksesibel. Maksudnya yaitu pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah harus dapat dijangkau oleh warga negara yang membutuhkan dalam arti fisik dan non-fisik. Kemudian yang kedelapan, akuntabel, di mana penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan dengan menggunakan fasilitas dan sumber daya manusia yang dibiayai oleh warga negara melalui pajak yang mereka bayar. Kemudian yang terakhir, berkeadilan. Salah satu tujuan yang penting adalah melindungi warga negara dari praktik buruk yang dilakukan oleh warga negara yang lain. Selanjutnya yaitu mengenai strategi peningkatan pelayanan prima, di mana strategi ini dibutuhkan terkait dengan kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Di sini ada 7 bagian. Yang pertama yaitu menerapkan standar pelayanan dan maklumat pelayanan. Kemudian yang kedua, melaksanakan survei kepuasan masyarakat minimal 1 tahun sekali. Kemudian pengelolaan pengaduan masyarakat, menyediakan sarana dan prasarana pelayanan, pengembangan inovasi, replikasi best practice, serta perbaikan berkelanjutan demi memenuhi ASN yang berorientasi pelayanan. Selanjutnya, ini ada gambar mengenai contoh perilaku pelayanan prima. Tentunya gambar tersebut menggambarkan bahwa seseorang itu adalah seseorang yang ramah. Menyapa dan memberi salam itu merupakan bagian dari contoh perilaku pelayanan prima. Kemudian ramah dan senyum, cepat dan tepat waktu, serta mendengar dengan sabar dan aktif menanggapi. Kemudian juga harus memperhatikan penampilan. Penampilan itu harus rapi, mengucapkan terima kasih, mengingat nama pelanggan, memperlakukan pelanggan dengan baik, dan lain-lain. Itu semua bisa diterapkan dalam contoh perilaku pelayanan prima. Nilai dasar ASN yang salah satunya yaitu berorientasi pelayanan bertujuan agar menjadi pedoman perilaku bagi para ASN dan menciptakan budaya kerja yang mendukung tercapainya kinerja terbaik. Keberhasilan implementasi nilai dasar ASN apabila telah terinternalisasi dan teraktualisasi dalam perilaku pegawai ASN, khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh sebab itu, memberikan layanan yang bermutu tidak boleh berhenti ketika kebutuhan customer sudah dapat terpenuhi, melainkan harus terus ditingkatkan dan diperbaiki agar mutu layanan yang diberikan dapat melebihi harapan customer. Layanan hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan layanan hari esok akan menjadi lebih baik dari hari ini. Demikian pembahasan kita kali ini mengenai berorientasi layanan. Terima kasih.